Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten diskusi Total Politik, dan kali ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat khas dengan studi-studi politik, sosiologi politik kontemporer lah. Dan kebetulan yang gua undang hari ini adalah seorang penulis buku juga, dan bukunya cukup banyak di mana-mana lah, gampang banget ditemuin. Bahkan gue kalau nggak salah gue beli tapi gue lupa taruh di mana bukunya karena udah lama itu terbitnya itu buku ya. Dan beliau ini bekerja di LIPI sebagai seorang peneliti yang tahun depan menjadi BRIN. Ya, gue silahkan Mas Wasisto Raharjo Jati, selamat datang Mas di Total Politik. Makasih waktunya nih Mas, udah mau berbagi di sini. Ya. Mas, kan kalau kita baca studi mengenai kelas menengah itu kan banyak keterkaitannya dengan tulisannya seperti yang paling legend Barrington Moore lah gitu ya, misalnya no bourgeoisie, no demokrasi gitu. Jadi bahwa kesadaran kelas menengah inilah yang membuat demokrasi itu bergerak, demokrasi itu hidup gitu, dan fungsi-fungsi kontrolnya, check and balancesnya berjalan gitu. Nah, gimana apa namanya tesis utamanya kalau kita melihat kelas menengah ini kan kategori vertikal ya. Nah, Mas Sisto memasukkan variabel horizontal juga, yaitu kelas menengah Islam gitu di dalam tulisannya gitu ya. Nah, apa yang menjadi coraknya gitu ya, membedakan karakteristiknya gitu. Ini dua kekuatan politik yang berbeda perspektifnya kita lihat gitu. Gimana Mas? Menurut Mas Sisto apa tesis utamanya gitu? Biar nanti gua masukin bukunya di sini nih di layarnya gitu. Kalau mau pesan nanti kita tulis linknya di bawah sini kan. Sembari jualan aja. Kalau ada giveaway biar kita distribusikan juga. Ya. Baik, studi kelas menengah. Selama ini kan yang kita temui dan kita bacakan selalu didekati dengan pendekatan ekonomi. Yang selama ini dilihat dari aspek pengeluaran dan penghasilan. Nah, kalau kita kembalikan ke studi sosial, itu banyak sekali varian yang menjelaskan apa itu kelas menengah. Jadi yang Mas Adi bilang tentang no bourgeois, no demokrasi, itu adalah contoh kemunculan kelompok-kelompok masyarakat kritis independen yang itu lahir saat revolusi Prancis. Di mana saat itu kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok pedagang itu inginkan revolusi yang lebih besar karena selama ini representasi dari politik mereka seolah tidak tersampaikan dalam sistem. Nah, without representation, artinya kelas menengah sebagai kelompok pembayar pajak terbesar itu memiliki hak lebih untuk mendapatkan aspirasi karena sebagai timbal balik dari pajak yang telah mereka bayarkan oleh negara. Nah, kalau kita menggunakan dua terminologi itu, maka kelas menengah itu basisnya adalah basisnya material yang itu ditukarkan dengan kepentingan dan aspirasi. Itu kalau kita membaca kelas menengah secara sosial politik. Nah, kelas menengah Muslim sebenarnya berkebalikan dari tesis kelas menengah yang ada di Barat. Kelas menengah Muslim dalam konteks ini itu dilahirkan dari pengalaman marginalisasi malah dan juga ketimpangan. Kalau yang kelas menengah yang sebelumnya itu kan adalah mereka yang sudah mapan secara material, terdidik secara intelektual, dan independen secara politik karena mereka adalah kelas menengah masyarakat yang itu
mampu menjadi aktor kepentingan maupun aktor penekan karena basis material yang mereka punyai. Kelas menengah Muslim adalah kelompok masyarakat yang itu termarginalkan oleh sistem itu sendiri, yang itu pengalaman otoritarian, pengalaman represif itu membentuk karakter kelas menengah Muslim ini. Nah, contoh paling real adalah pengalaman Turki misalnya, atau pengalaman Mesir yang itu kelas menengahnya mampu membentuk partai politik. Itu tentu dibalut dengan semangat ikhwanisme. Di Indonesia, kelas menengah Muslim yang itu katakanlah pionir awalnya adalah ISMI sebenarnya. Ya. Nah, dan diinisiasi oleh negara kan? Ya, jadi kita bisa melihat kalau kelas menengah itu secara teoritis dan secara pengalaman negara lain itu secara empiris maksud saya itu kelas menengah di Indonesia baik yang terutama Muslim ya itu justru pada periode awalnya itu malah diadopsi dan dibentuk oleh negara. Ini yang membuat menarik di awal pembentukan kelas menengah Muslim karena saat itu perlu kita lihat menengah Muslim ini adalah bentuk negosiasi ulang antara Orde Baru dengan Islam, di mana Orde Baru itu menginginkan dukungan dari kelompok-kelompok umat Muslim setelah TNI mulai mengendur kekuatan politisnya. Nah, itu yang periode pertama kalau kita membaca kelas menengah Muslim. Pasca reformasi kita bisa melihat kelas menengah Muslim itu seolah berusaha independen dari negara. Nah, karena apa? Adanya ikatan transnasionalisme dengan Timur Tengah yang itu dikaitkan dengan misalnya jaringan intelektual ulama maupun perdagangan, haji, yang itu seolah membentuk karakter baru kelas menengah Muslim Indonesia yang kini itu seolah ingin tampil independen, tampil mandiri seperti halnya kelas menengah yang menjadi pionir gerakan Arab Spring yang ada di Timur Tengah masa. Jadi kita bisa simak sekuennya tuh kalau kelas menengah Muslim di Indonesia itu cenderung naik turun tergantung dari relasinya dengan rezim yang berkuasa. Ya, ini kalau kita lihat misalnya organisasi Islam di Indonesia yang mainstream gitu, misalnya NU dan Muhammadiyah gitu kan, yang mainstreaming gitu ya. Dan dua-duanya juga punya hubungan yang pasang surut kan dengan negara juga. Misalnya kayak Muhammadiyah ya masa Pak Amin Rais mulai menjauh dari pemerintahan Orde Baru ketika itu, tapi sebelumnya kan selalu quote unquote berada di dalam gitu. Nah, apakah yang membuat dua organisasi mainstream ini gagal sebagai kanal gitu ya dari kelas menengah ini, dari kelas menengah Muslim ini, ya gagal sebagai kanal di dalam transisi menuju demokratisasi gitu. Baik, jadi kita perlu melihat. Maksudnya gagal ya ini ya Mas ya, maksudnya muncul yang independen tadi gitu ya. Ya, saya pikir ini dipengaruhi beberapa faktor, Mas Ari dan teman-teman ya. Kita tahu bahwa partai politik Islam di Indonesia itu semenjak pasca reformasi belum pernah menang pemilu. Nah, jadi dari faktor itu kita bisa melihat ternyata ada ketersambungan antara Muslim, ormas Muslim dengan partai politik Islam. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, terkait dengan relasi ormas Islam, entah itu NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, dengan umat Muslim,
itu memiliki berbagai macam variasi. Nah, dulu kita punya Masyumi sebagai partai politik Islam yang memayungi semua kalangan, entah itu NU, Muhammadiyah, Persis, RT, dan lain sebagainya. Artinya semua mengelompok dalam Masyumi sebagai payung besar umat Islam saat itu. Yang di tahun 55 itu menjadi salah satu partai besar, selain hanya PNI, PKI, Masyumi, dan sebagainya. Nah, hanya saja perlu kita simak, pasca Masyumi dibubarkan, NU dan Muhammadiyah ini terpecah. Muhammadiyah kemudian lari ke jalur sosial kemasyarakatan. NU sebelum Kitoh itu, sebelum Kitoh Situbondo, masih berupaya menemukan jati dirinya. Tapi ketika Kitoh Situbondo, NU kemudian menarik diri secara institusi dari politik, tapi membiarkan kadernya dari untuk beraktivitas dalam sistem politik. Nah, kita bisa simak di sini, ada semacam ambiguitas, ada semacam penarikan diri dari ormas Islam untuk berinteraksi secara politik, yang itu kemudian membuat ekspresi dari pemilih Muslim atau umat Muslim itu seolah tidak ada patronnya. Nah, ini yang kemudian memicu kelompok-kelompok Islam transnasional, entah itu pemikiran maupun organisasi, hadir ke Indonesia. Nah, yang baru-baru ini itu menciptakan gelombang populisme Islam, yang entah itu dari aksi bela Islam 1-2, aksi bela ulama berjilid-jilid, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa simak, ternyata ekspresi umat Islam atau kelas menengah Muslim itu cenderung tidak menyukai praktek politik formal melalui jalur elektoral, tapi lebih suka melalui jalur politik jalanan, entah itu sebagai kelompok penekan maupun kepentingan. Makanya kita bisa simak di sini sebenarnya keengganan dari umat Muslim saat ini untuk bergabung dengan NU atau Muhammadiyah karena kedua organisasi ini lebih condong menarik diri dari politik. Tapi secara psikologis umat Islam dan pemilih Muslim ini merasa bahwa mereka mayoritas, maka perlu untuk menjadi aktor politik. Tapi tidak ada kendaraannya. Nah, makanya kemudian mereka pikir ada baiknya menggunakan jalur populisme Islam yang kita tahu beberapa tahun belakangan cukup efektif dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia, Mas Ari dan kawan-kawan. Nah, ini juga nih, karena tadi udah disinggung soal voting behavior ya. Nah, dari zaman Orde Lama sampai sekarang gitu, kenapa segmentasi pemilih Partai Islam itu cenderung menurun gitu? Di tengah naiknya naiknya let's say kesolehan publik gitu ya, kesolehan sosial gitu. Jadi orang tampak makin simbolik, makin atributif gitu ya. Tetapi secara parpol gitu, pilihan partai politik itu masih cenderung ke tengah gitu, pemilih Indonesia gitu ya, yang mungkin ideologinya nasionalis religius gitu ya, yang nasionalis religius, atau di tengah ini yang memilih partai berdasarkan basis ketokohan gitu. Itu masih sangat dominan gitu ya, dibandingkan dengan pemilih partai Islam tadi gitu. Bahkan untuk menjadi pemilih aja gitu mengalami penurunan ya, apalagi menjadi aktivis atau pengurus gitu, itu menjadi pertanyaan lain lagi gitu. Baik, ya menurutnya suara dari pemilih Muslim ke partai politik Islam itu memang bisa dijelaskan dalam berbagai sudut pandang sebenarnya. Yang pertama, partai politik Islam di Indonesia itu kebanyakan lahir dari rahim elit sebenarnya. Artinya kita tahu PKB dari Gus Dur misalnya, PAN dari Amin Rais,
P3 dari katakanlah fusi dari berbagai macam partai, sehingga kedekatan emosional, psikologis itu tidak ada di kalangan pemilih Muslim. Nah, itu yang pertama. Jadi karena partai-partai politik Islam di Indonesia itu cenderung dibangun dari elit. Nah, ini berbeda kalau kita bandingkan dengan misalnya AKP di Turki atau mungkin Partai Ikhwan di Mesir yang itu lahir dari akar rumput. Artinya secara kedekatan emosional antara partai dan pemilih umat itu ada kedekatan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah personalisasi politik. Kita tahu bahwa selama ini banyak sekali tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh nasionalis yang itu mendominasi perpolitikan Indonesia. Nah, adanya dominasi kuat dari kalangan nasionalis pluralis ini seolah memingkirkan tokoh-tokoh Islam. Ya, meskipun katakanlah Gus Dur itu pernah menjadi presiden atau Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, tapi kebanyakan mereka dibantu oleh kalangan nasionalis saat itu. Nah, artinya apa? Secara ketokohan belum ada semacam leading figure dari kelompok Islam ini yang mau mempersatukan semua masyarakat Muslim ini. Artinya dengan kata lain, umat Muslim kita itu terfragmentasi satu sama lain dibandingkan dengan kalangan pemilih nasionalis pluralis. Nah, ini yang karena terfragmentasi inilah kemudian kohesivitas politik belum ada maksudnya sampai saat ini. Yang ketiga, faktor lain selain tadi ketokohan yang belum mengakar, kedekatan emosional bagus yang belum terbentuk. Yang ketiga, memang kita harus akui pengalaman politik juga menentukan mengapa pemilih agamis dengan partai bela-bela agama ini tidak sekokoh dengan partai nasionalis atau pluralis katakanlah. Artinya dari ketiga hal ini kita bisa simak ada semacam kesenjangan yang luar biasa antara pemilih dengan partai Muslim, sehingga menyebabkan pemilih Muslim ini lari kepada tokoh-tokoh informal yang itu sekiranya mampu membypassing demokrasi sehingga aspirasi dari bawah itu terangkat, Mas Ari dan Oke, berarti tokoh-tokoh informal ini justru menguat ya ketika walaupun memang dalam pemilihan formal dalam pemilu jumlah suara partai-partai Islam ini tidak tumbuh gitu ya. Kalau dihitung tuh dari sekitar 33% lah sekarang, paling max itu, maksimal lah segitu. Nah, berarti tetapi ada penguatan di figur-figur informal kayak Habib Rizik gitu misalnya, atau bahkan kiai-kiai musola atau ustadz-ustadz musola yang levelnya lebih mikro gitu ya. Ya, karena begini. Ya, terus saja. Iya, lanjut Mas. Nanti gue tambahin. Karena begini, larinya perhatian politik dari pemilih Muslim ke tokoh-tokoh informal ini menandakan kalau otoritas religius itu cukup bermakna di kalangan pemilih Muslim maupun juga umat. Artinya kita bisa simak ketokohan ulama, ustadz, kiai yang notabene mereka punya otoritas religius itu mampu melahirkan ikatan dogmatik sehingga umat atau pemilih Muslim itu seolah lakukan apapun itu dengan senang hati karena mereka merasa kepercayaan pada tokoh informal ini itu kan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Nah, adanya persepsi itulah yang kemudian menyebabkan tokoh-tokoh informal ini, ulama, kiai, ustadz itu menjadi leading figure dibandingkan partai politik bagi kalangan umat Muslim di Indonesia. Karena dibandingkan dengan partai politik yang hanya
itu mengurusi masalah duniawi, katakanlah. Peran ustadz, peran kiai, otoritas religiusnya itu mengurusi masalah duniawi dan ukhrawi gitu loh. Makanya kemudian ketika suatu ulama atau kiai memberikan fatwa politik misalnya, itu adalah sudah menjadi semacam preferensi politik bagi pemilihnya itu sendiri, Mas Ari dan kawan-kawan. Sehingga ada sih kenapa sekarang ini para kandidat calon misalnya kepala daerah, ketua DPR, DPRD itu sowan ke tokoh-tokoh informal ini karena mereka berharap dengan adanya restu dari kiai maka keselamatan suara itu tersampaikan karena otomatis kiai akan didengar banyak orang dan dengan restu kiai seolah karir yang akan mereka tempuh itu dirahmati oleh yang maha kuasa misalnya. Jadi kita bisa simak di sini persepsi duniawi ukhrawi ini yang menjadikan kenapa ulama, kiai, ustadz itu menjadi broker politik yang signifikan dibandingkan partai itu sendiri, Mas. Ya, jadi makin banyak brokernya kayak begitu, berarti gimana ya itu relasi patron kliennya gitu ya, Mas? Maksudnya kalau di zaman dulu kan memang ada lewat organisasi-organisasi yang gede gitu. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi bahwa Muhammadiyah cenderung berada di dalam kekuasaan ketika Orde Baru, mereka dapat kadernya yang duduk di posisi publik gitu ya. Ini yang juga gue pernah sampaikan waktu Panji bilang Muhammadiyah dan NU itu cenderung elitis waktu itu. Gue bilang gini, ya memang cenderung elitis dalam konteks urusannya udah nasional gitu karena dia jadi menteri, jadi kepala daerah gitu kan. Jadi memang kedekatannya dengan basis to some extent itu mengalami perubahan gitu. Yang tadinya dia bisa menjawab itu ya seperti Mas Asisto jelasin tadi soal bahwa mereka punya religious authority gitu ya misalnya, berubah menjadi kenegaraan yang formal gitu. Dalam konteks itu kan sebenarnya tidak ada yang salah untuk mengatakan itu gitu. Nah, ini yang informal ini gimana Mas untuk menghidupi, untuk ya terutama di daerah perkotaan kan munculnya yang sangat marak. Kalau di daerah pedesaan kan cenderung masih didominasi oleh NU misalnya. Nah, kalau di daerah perkotaan kan muncul kekuatan baru ini, informal leader ini, dan kemudian gimana mereka menghidupi gerakannya gitu. Baik, sebenarnya ada berbagai macam faktor bagaimana para saya nyebutnya Ustadz Urban ini bisa menghidupi entah itu umatnya maupun majelisnya. Yang pertama adalah pada umumnya para ulama atau ustadz yang bermukim di daerah urban itu lebih berupaya untuk mengkoneksikan keilmuannya atau sanad keilmuannya dengan yang ada di Timur Tengah sebenarnya. Makanya kita bisa simak di sini adanya gelar Sayyid yang notabene itu adalah keturunan Nabi sering dipakai oleh berbagai macam ulama atau ustadz di kalangan urban untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ceramahkan itu syaratnya jelas. Nah, konteks pengakuan sanad ini adalah bentuk dari legitimasi keilmuan dan juga religiositas. Karena mereka tahu di kalangan urban sendiri mereka tidak memiliki aset ekonomis seperti halnya ulama dengan pesantren misalnya. Tapi kalau mereka dengan adanya pengakuan sanad keilmuan ini seolah mereka bisa membuat legitimasi bahwa apa yang mereka tawarkan itu sudah
sama dengan yang ada di Timur Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa simak pula majelis yang mereka pimpin, majelis taklim, itu pada dasarnya menawarkan solusi-solusi duniawi dengan pendekatan ukhrawi misalnya. Ambil contoh, kalau misalnya mendapatkan musibah, lawan dengan sedekah misalnya. Atau misalnya kalau masalah jodoh, dilawan dengan tahajud. Nah ini kan solusi praktis dengan pendekatan agamis ini yang banyak disukai oleh para kalangan urban sebenarnya. Karena mereka pikir dengan demikian maka masalah mereka bisa terselesaikan dengan pendekatan-pendekatan spiritual seperti itu. Nah ini kan berbeda dengan misalnya ceramah-ceramah atau mungkin tafsiran ustadz yang ada di desa yang notabene di kalangan NU ya, yang mereka harus tahu kitab kuning dulu misalnya. Nah ini tidak. Makanya pendekatan-pendekatan solutif ini membuat mereka banyak sekali disukai oleh umat. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, para ustadz atau ustadz urban ini lebih banyak bermain di media sebenarnya. Nah ini yang menyebabkan yang namanya fenomena televangelisme. Ini ceramah yang itu disampaikan dalam media populer. Nah ini yang kemudian menjangkau umat urban di berbagai macam skop dibandingkan dengan ulama atau kiai yang di pesantren dan mungkin sekelilingnya saja. Nah, artinya dari ketiga hal inilah yang kemudian mereka tuh bisa untung secara material sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri dan umatnya atau majelisnya. Karena dengan demikian mereka bisa para ustadz urban ini menjadi tokoh informal yang itu disegani oleh masyarakat itu sendiri, Mas Hari dan kawan-kawan. Enggak, maksudnya gini, artinya kan nggak ada, misalnya kalau Muhammadiyah dulu kan mereka jadi menteri pendidikan gitu, yang mana itu relevan, mereka punya banyak sekolah gitu kan, punya mengelola banyak sekolah, jadi melalui state policy agenda-agendanya bisa didorong gitu. Nah NU kan Kementerian Agama yang mana pesantren-pesantren di bawah situ kan, jadi agendanya pun bisa didorong. Nah ustadz-ustadz ini kita ya itu saya bilang tadi soal Panji itu misalnya, saya belum dengar ada kader FPI jadi bupati aja, itu saya belum pernah dengar gitu, atau kader FPI jadi gubernur. Kalau kader NU Muhammadiyah kan banyak gitu, jadi menteri banyak gitu. Saya belum pernah dengar Menko Kemaritiman tapi kader FPI gitu kan, nggak pernah tahu gitu loh. Nah jadi bagaimana relasinya, apakah semua kekuatan politik elektoral yang masuk itu mereka terima aja, atau memang ada preferensi-preferensi tertentu ketika mereka memilih untuk mendukung patron-patron tertentu gitu, Mas? Nangkep. Yang perlu kita jelaskan ketika menganalisis ya relasi ya negara dengan agama, khususnya Islam, kita perlu tahu yang namanya strategi akomodasi sebenarnya. Nah, NU dan Muhammadiyah itu memang sudah berdiri seumuran dengan Republik ini hadir kan. Lebih artinya tua. Ya, artinya plot kementerian atau badan tertentu memang itu secara tradisional melekat pada kader-kader dari organisasi ini. Nah, hal itu yang menyebabkan organisasi lain itu tidak ada semacam saluran akomodasi ke negara kan. Nah, karena sudah didominasi oleh kedua ormas besar ini. Selain itu pula kedua ormas ini juga mampu memainkan strategi moderasi. Betul. Artinya selain tadi sudah terakomodasi dengan
kementerian dan badan karena umur dari dua ormas ini seumur dengan Republik. Yang kedua, Ya punya saham lah, punya saham lah, ya, punya kedua saham. ormas, Ya. kedua ormas ini juga memainkan strategi moderasi. Artinya kita tahu NU itu mengakui Pancasila sebagai satu asasnya mengakui. Begitu juga Muhammadiyah. Artinya dengan mengakui ideologi negara, mereka tidak tampil sebagai suatu ormas Islam yang eksklusif. Hal ini yang kemudian disukai oleh para elit karena dengan demikian itu tidak menjadi suatu kekuatan tersendiri dibandingkan dengan dengan yang berusaha untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi. Nah, ini yang kemudian kita bisa simak adanya Islam berkemajuan, Islam Nusantara, yang pada intinya kan mereka adalah melakukan strategi moderasi kan, yang dimana Islam itu bisa beralkulturasi dengan sesuatu yang ada. Nah, dari adanya akomodasi politik, moderasi secara diskursus, yang itu menjadi modal relasi harmonis antara negara dengan kedua ormas besar ini. Nah, sayangnya hal yang demikian itu tidak ada di ormas Islam lain, misalnya katakanlah FPI atau Persis atau mungkin Perti, yang mana mereka justru menautkan diri atau merelasikan diri dengan gerakan-gerakan Islam transnasional misalnya, atau HTI. Ya, Nah, berarti ini kayak tuduhan misalnya dana-dana Timur Tengah segala macam itu berarti memang bukan mengada-ngada berarti ya? Ya, kalau tuduhan dana itu memang perlu riset lagi ya, Mas Ari dan kawan-kawan. Tapi adanya konektivitas yang mereka bangun dengan lebih mengarah ke Timur Tengah inilah yang menyebabkan mereka cenderung kurang begitu belum diterima oleh negara sebenarnya, karena seolah kedaulatan organisasi itu malah melebihi kedaulatan negara kan, karena mereka berusaha membangun konektivitas dengan yang ada di Timur Tengah. Makanya tidak salah kemudian kenapa ormas di luar NU dan Muhammadiyah ini cenderung menjadi ormas yang marginal di Indonesia, sehingga mereka cenderung tidak mendapatkan atau menempatkan kader-kadernya di level pejabat publik. Oh, makanya juga itu yang menjelaskan kenapa bahwa mereka cenderung akan sangat dekat dengan informal leadernya ya, ketimbang membuat sebuah institusi yang besar gitu. Tepat sekali. Ya, begitu ya kira-kira ya Mas ya. Nah, Ya. ini kita balik ke isu kelas menengah lagi nih Mas. Nah, memang akhirnya kan kelompok-kelompok yang Mas Wasisto sebutkan tadi yang muncul setelah kelompok mainstream ini gitu ya. Dan akhirnya kan mengambil posisi selalu berseberangan dengan katakanlah pemerintah ya. Ya walaupun di zaman sebelum Presiden Jokowi Pak SBY misalnya masih ada langkah-langkah akomodatif gitu. Tapi pada derajat tertentu posisinya tidak satu langkah gitu ya. Apakah ini memang saya nggak tahu ya, apakah ini sebuah positioning yang dianggap menguntungkan untuk memperbesar pengaruh si informal leadernya ini gitu, ataukah ini memang ya tadi seperti Mas Isto bilang memang ini nggak disukai elit aja gitu kan, karena kalau memang nggak disukai elit, kenapa ini tidak ada upaya menginstall ulang gitu yang banyak ini, karena negara kan sering menggunakan istilah radikal, sering buzzer-buzzer pendukung pemerintah suka menggunakan istilah kadrun gitu misalnya. Ya, saya pikir tentu kalau kita membahas informal leader ini
tidak sebatas para ulama atau kiai atau ustadz yang dilabel sebagai ulama yang itu berseberangan dengan pemerintah. Karena banyak sekali kiai-kiai pedesaan yang notabene terafiliasi NU itu justru juga menjadi mitra pemerintah dalam upaya melakukan deradikalisasi misalnya. Nah, kalau NU Muhammadiyah kan memang ini kan ya, memang posisinya ya relatif paling jauh di tengah lah, nggak pernah jauh banget gitu. Nah, ini yang tadi yang kita omongin tadi, yang kelas menengah Muslim baru yang berada di daerah perkotaan ini gitu. Oh, jadi begini Mas Ari dan kawan-kawan ya. Kelas menengah Muslim baru ini kan adalah kelompok umat Muslim yang itu dalam bahasa gampangnya adalah baru belajar memahami Islam sebenarnya. Oke. Secara tekstual. Karena yang mereka pelajari kan sebenarnya adalah konten-konten Islam yang itu lebih mengarah pada pemahaman yang itu hitam dan putih. Maksud saya tidak seperti kalangan NU atau Muhammadiyah yang mereka ada semacam istihad ulama sehingga pemahaman agama itu tidak semata saklek gitu. Lebih dialektis lah ya. Ya lebih dialogis. Ini kan lebih monolitis kan. Nah, karena pemahaman yang mereka dapatkan itu cenderung monolitis, makanya kecenderungan intoleran itu tinggi, Mas Ari dan kawan-kawan. Nah, ini yang kita bisa simak di sini persoalan labelisasi kafir mengkafirkan misalnya. Itu kan adalah semacam brainstorming yang mereka terima dari konten maupun ustadz-ustadz yang mereka dengarkan. Tanda, ya. Iya, lanjut. Dalam tanda kutip kan mereka juga lebih politis daripada ulama atau yang dari NU atau Muhammadiyah kan. Artinya kita bisa simak di sini karena kontennya sudah konten Islam yang mereka dapatkan itu cenderung mengarah ke pemahaman tekstual dan sosok-sosok ulama atau ustadz-ustadz yang selama ini mereka dengarkan itu juga dalam tanda kutip yang kemudian yang menyebabkan posisi berada di luar skop negara sebenarnya. Karena mereka lebih mempercayai omongannya ustadz daripada negara. Nah, si leadernya ini atau ustadznya ini juga memainkan fungsi bahwa kedaulatan agama itu lebih kuat dari negara gitu loh. Nah, ini berbeda dengan hanya NU yang mereka katakan sebagai yang sering mereka katakan itu hubul. Nah, kalau kita simak di kalangan ustadz-ustadz urban kan tidak ada semacam itu kan. Cinta iman ya pada Islam, pada agama, tapi tidak pada negara. Nah, pemahaman seperti ini yang menyebabkan kelompok-kelompok Muslim urban atau kalangan hijrah lah secara gampangnya itu cenderung tereksklusi akhirnya dari sistem. Pada akhirnya ada pertarungan identitas negara ya antara ya bisa dibilang ya untuk derajat tertentu nih ada negara yang berjuang di dalam sebuah negara juga tetap ya tetapi basisnya tidak teritorial gitu tapi community gitu. Benar. Oke. Nah, kira-kira Mas, menurut Mas Wasisto, apakah memang kelompok ini nantinya bisa terkonsolidasi menjadi sebuah kekuatan politik seperti halnya di Timur Tengah, Ikhwan dan AKP gitu di Turki gitu, ataukah ini
akan tetap menjadi sebuah tempat bersosialisasi aja, fungsi sosial aja gitu. Di Indonesia melihat kira-kira momentum politiknya apa gitu yang bisa membuat mereka bertransformasi gitu. Baik. Kalau kita bandingkan antara Muslim urban yang tergabung dalam gerakan Ikhwan maupun AKP, itu kan mereka membentuk sebagai sebuah bagian gerakan kolektif, Mas Ari dan kawan-kawan. Artinya tidak ada semacam sosok yang menonjol dari gerakan itu gitu. Sehingga ketika mereka naik ke tahap kekuasaan, mereka berjalan sebagai suatu organisasi kolektif. Nah, di Indonesia Muslim urbannya itu cenderung terpatronase dengan ulama. Nah, kita bisa simak katakanlah kemunculan Habib Rizik Syihab ini adalah sosok yang sekiranya menjadi pengikat dari kelompok-kelompok Muslim urban ini yang ingin bertransformasi sebagai aktor penekan politik seperti hanya Ikhwan dan AKP. Hanya saja kan kalau di ujungnya adalah Ikhwan dan AKP ini setelah Muslim urbannya itu terinstitusionalisasi di sebuah partai, maka mereka mengerucut pada elit, pada figur kan. Yeah. Di Muslim urbannya itu mengerucut pada elit dulu, kemudian mencoba menjadi seorang partai gitu loh. Betul. Jadi macam keberbalikan. Nah, makanya kemudian kita bisa simak adanya jalan yang berbeda ini, saya pikir apalagi setelah sekarang Habib Rizik ditahan ya, saya pikir gerakan politik yang disampaikan oleh Muslim urban ini saya pikir tidak akan sesignifikan sebelumnya, karena satu tadi yang kita singgung ya, karena ada semacam jalan keberkebalikan ya kalau kita membaca transformasi politik ya. Kalau yang tadi AKP Ikhwan itu dari gerakan kolektif menjadi sebuah partai, kemudian mengerucut pada figur katakanlah Erdogan katakanlah. Di Indonesia Muslim urbannya itu mengerucut pada elit dulu, entah itu figur dulu atau siapapun lah, baru menjadi kolektif. Ya, baru mencoba menjadi partai kan, katakanlah partai partai umat misalnya, atau partai apapun lah itu. Nah, artinya kan basis transformasi kelas menengah Muslim urban ini kan tergantung pada mati tidaknya elit itu kan dalam sejarah politik. Betul. Makanya tidak salah kemudian kepentingan dari Muslim urban ini tergantung dari figurnya itu siapa gitu loh. Betul. Makanya, tapi gini juga Mas, misalnya Habib Rizik gitu, nggak pernah gitu ada ucapan yang agak tegas atau bahkan simbol tipis-tipis gitu ya, ini akan jadi partai 212 gitu dari Habib Riziknya sendiri gitu. Jadi akan dorong itu gitu. Itu nggak pernah apa kira-kira ya rasionalitas elitnya untuk tetap bertahan di posisi yang sedang mereka jalankan hari ini gitu. Kenapa nggak berjudi aja sekalian gitu? Kalau lu yakin punya dukungan yang sangat besar gitu. Karena begini Mas Ari dan kawan-kawan ya, yang dimaui Habib Rizik Syihab kalau dalam bayangan saya itu mereka mencoba menjadi semacam free rider sebenarnya. Artinya mereka berusaha menggunakan celah isu kepentingan yang itu nantinya mengangkat kelompoknya sendiri gitu loh. Nah, kita bisa ambil contoh ketika dulu masalah Ahok yang itu kemudian dikerucutkan dengan masalah penistaan, yang itu kemudian mengangkat kelompok HRS ini dan kembali ke tampuk nasional kan sebenarnya. Artinya kita bisa simak basis isu dan kepentingan dan posisi mereka sebagai free rider ini yang menyebabkan mereka itu bisa untuk membangun koalisi besar dengan mitra politik lain, Mas Ari dan kawan-kawan, sehingga
tanpa menjadi partai politik pun mereka menjadi gula sendiri gitu loh, yang nanti diperebutkan oleh elit lain. Partai-partai. Ya, makanya mereka sendiri saya pikir tidak mau menjadi sebuah partai karena satu modal dan infrastrukturnya belum memadai, sehingga akan lebih baik kalau mereka menjadi seorang free rider yang itu memainkan isu dan kepentingan, sehingga mereka menjadi gula politik yang itu diperebutkan oleh kubu oposisi untuk menjadi lawan pemerintah. Oh, oke. Lebih kepada memang ternyata apabila bertarung di ranah formal mereka juga nggak ngerti, bukan nggak ngerti, tapi nggak yakin dengan battlefield-nya juga ya kayaknya ya, dan posisi mereka hari ini itu sebenarnya sudah menguntungkan gitu. Ya kan? Iya, Kalau udah nguntungin ya udahlah ngapainnya nambah-nambah lagi kan gitu kan. benar. Dengan kondisi internal yang mereka tahu sendiri bahwa untuk jadi gerakan politik ini nggak kompatibel gitu, nggak meyakinkan juga untuk langsung menjadi gerakan politik yang formal gitu, mengingat mungkin strukturnya tidak seteruji partai-partai lainnya gitu kan. Benar. Karena Oh. yang kita bisa simak pula kan kemunculan dari partai-partai besar di Indonesia kan karena mereka satu adalah basisnya cloning, artinya partai pecahan dari partai induk. Partai Yang kanibal kedua, ya. ya, dan yang kedua adalah partai yang itu didukung oleh konglomerasi kan. Ya. Artinya di sini ada basis ideologis dan juga basis konglomerasi. Nah, kalau misalnya gerakan, katakanlah kita bilang gerakan 202 ini mau jadi seorang partai politik, nah katakanlah mereka punya ideologis ya, tapi apakah mereka punya semacam jaringan konglomerasi? Ini kan seolah menandakan kalau ideologi itu kan ideologi saja tidak cukup untuk menjadi sebuah partai di Indonesia gitu, tapi juga perlu dana yang besar. Nah, masalahnya kan yang kita lihat di sini kelompok 202 ini kan hidup dan matinya kan tergantung dari isu kan, tapi bukan dari semacam dana yang mereka ingin dapatkan gitu loh. Berarti memang basisnya isu yang mana apabila ada isu yang relevan mereka akan teraktivasi gitu ya. Yang mana nanti konsekuensi ekonominya mungkin akan dia dapatkan apabila posisinya makin strategis mungkin gitu ya, dan Ya, di dalam pertarungan elektoral gitu. ya. Oke Mas Wasisto, makasih banyak, 47 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Lumayan juga nih mengenai politik Islam dan kelas menengah Muslim di Indonesia yang variannya mulai semakin berubah gitu dan sangat mengikuti bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.